Oke, jadi hari ini teman-teman semua ya, kita akan belajar mengenai struktur atom. Nah, sebenarnya materi ini sudah kita pelajari sebelumnya, hanya saja saya akan sedikit mengulang karena beberapa dari kalian itu belum paham mengenai isotop, isobar, isoton, kemudian dan konfigurasi elektron dan lain sebagainya. Nah, untuk isotop ya, ingat isotop itu adalah nomor atom yang sama ya. Ini saya tulis nomor atom sama. Nah, maksudnya apa? Jadi artinya itu yang bagian bawahnya yang sama. Akan saya contohkan. Nah, jadi misalnya begini, ada C, sebentar kita pakai warna lain aja. Nah, C bawahnya 6, atasnya 12. Kemudian ada F bawahnya 6, atasnya 9. Ya. Nah, ini adalah isotop. Jadi artinya yang di bawahnya ini yang sama. Sama-sama 6, angkanya sama. Ya, angkanya sama. Itu namanya isotop. Lalu ada lagi namanya isobar. Nah, isobar ini nomor massa sama. Maksudnya apa? Nomor massa sama. Nah, maksudnya berarti yang di atasnya yang sama. Angka yang di atasnya nih, misal ya. Ini boleh ke sini ya. Nah, misalnya begini nomor massa itu. Kalau ada F, nomor atomnya itu 6, nomor massanya 9, kemudian ada Li, nomor massanya 9, nomor atomnya 3. Nah, ini adalah isobar. Kenapa isobar? Karena angka yang di atasnya itu sama. Sama-sama 9. Nah, jangan terbalik ya. Ingat, yang di bawah itu namanya nomor atom, yang di atas itu namanya nomor massa. Nah, itu namanya isotop, ini namanya isobar. Nah, kemudian yang terakhir itu ada isoton. Isoton itu neutron yang sama. Neutron sama. Nah, neutron sama. Nah, maksudnya apa nih neutron sama? Misal ya. Misalnya ya, ada C, nomor massanya 10, nomor atomnya 5, sama K, nomor massanya 12, nomor atomnya 7. Nah, neutron itu adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi atas dikurangi bawah. Coba yang ini. Neutronnya sama dengan N sama dengan 10 dikurangi 5. Nah, ini sama dengan 5. Kemudian neutron yang ini 12 dikurangi 7 sama dengan 5 juga. Nah, ini dia punya sama, angkanya sama-sama 5. Nah, berarti ini adalah isoton karena dia memiliki neutron yang sama. Oke, sekarang misalnya ibu ada contoh seperti ini. Ada C12 6. Kemudian K 13 7. Lalu N 6 10. Lalu F
13, 5. Nah, misalnya begini. Yang ditanya adalah isotop, isobar, dan isoton. Nah, jadi kita tahu di sini nih, ini isotonnya, isotop dulu. Nah, ingat, isotop itu punya nomor massa yang sama. Coba lihat, nomor massa yang sama, nomor atom yang sama maksudnya. Artinya bawah yang sama. Mana nih bawah yang sama? Nah, 6 sama 6 ini. Nah, berarti isotopnya adalah C12 6 dan N10 6. Nah, kemudian ini berarti nih isotopnya. Lalu isobar. Nah, isobar ingat nomor massa yang sama. Nomor massa yang sama artinya atasnya yang sama. Kita lihat nih atasnya yang sama mana ya, angkanya yang sama. Oh, ini 13 sama 13. Berarti berarti isobarnya adalah K 13 7 dan F 13 5 gitu ya. Itu isobar. Kemudian isoton. Ada nggak ya isotonnya di sini? Nah, ini kita harus hitung satu-satu. Yang ini dulu pertama. Berarti kan 12 dikurangi 6 berapa? 6. Lalu ini 13 dikurangi 7 berapa? 6. Lalu ini 10 dikurangi 6 4. Lalu yang ini 13 dikurangi 5 8 ya kan? Nah, lihat, ada nggak angka yang sama di sini untuk isotonnya? Ada dong ya kan? 6 dan 6 di sini. Ya, berarti isotonnya adalah C12 6 dan K 13 7. Nah, gitu ya cara bedakannya. Karena kemarin di ulangan itu banyak yang salah untuk isotop, isobar, dan isotonnya. Oke, kita lanjutkan ke yang lain. Oke, kita lanjutkan ke konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron di sini ada dua, ada Bohr dan Aufbau. Nah, yang akan Ibu jelaskan terlebih dahulu adalah Bohr, ya. Jadi konfigurasi Bohr itu ada kulit K, lalu ada kulit L, kulit M, dan kulit N. Kulit K itu maksimal diisi dengan 2 elektron, kulit L itu 8 elektron maksimalnya, M itu 18, dan N itu 32. Nah, ya kan? Nah, jadi cara pengerjaannya gimana nih konfigurasi? Misal kalian punya satu atom F, nomor atomnya itu 9. Nah, angkanya 9 nih di sini. Berarti konfigurasinya gimana? 2, karena kulit pertama itu 2, ya kan? 2, koma, lalu 8. Nah, bisa nggak 8? Coba lihat. Ini kan udah 9 nih, kan dia mintanya 9. Kita udah isi 2 nih. Berarti tinggal berapa lagi supaya jadi 9? Kurang 6 kan? Kurang 7 kan? Berarti di sini kita tulis aja 7. Berarti 2 ditambah 7, 9. Nah, inilah dia konfigurasinya. Oke, kita coba lain lagi. Sekarang, misalnya K19. Nah, K19 itu kita tulis dulu 2. Nah, koma. Lalu kulit keduanya berapa? 8. Boleh nih, masih boleh kita tulis 8. 2 ditambah 8 kan 10. Baru 10, belum 19 nih. Berarti sisanya berapa? 9. Nah, ini nggak boleh 2, 8, 9 ini kan betul sih 19. Tapi tidak boleh seperti ini. Ini salah. Kenapa salah? Nah, karena ya ingat, ini elektron terakhir, elektron terluar
tidak boleh lebih. Jadi tidak boleh lebih dari 8. Jadi tidak boleh lebih daripada 8. Kalau angkanya 8 boleh, tapi tidak boleh dari 8. Nah, jadi gimana nih Bu supaya dia tidak lebih daripada 8? Kan angka 9 ini lebih nih daripada 8. Nah, caranya adalah begini jadinya. 2, 8. Lalu kita isi lagi ke kulit kedua lagi, 8 lagi. Sisa berapa nih? 2 ditambah 8, 10. 10 ditambah 8, 18. Supaya jadi 19, berarti kurang 1. Gini jadinya 2, 8, 8, 1. Pas nih 19. Dan elektron terakhirnya itu tidak lebih daripada 7, yaitu angka 1 di sini. Berarti ini benar. Ya, ini berarti benar. Ya, benar. Nah, kemudian kita mau tahu ada namanya menentukan golongan dan periode, ya. Nah, yang namanya golongan itu ditentukan dari elektron valensi. Sekarang kita tentukan dulu nih elektron valensinya. Kita mulai dari yang F9 dulu. Konfigurasi elektronnya itu 27. Berarti elektron valensi EF ya, itu sama dengan 7. Kenapa 7? Karena angka 7 yang berada di paling akhir. Ya, ini paling akhir. Maka elektron valensinya 7. Kemudian golongan. Gol ya, tulisnya gol. Golongan itu dia sama dengan elektron valensi. Hanya saja kita menuliskannya pakai angka Romawi. Jadi golongannya golongan 7. Ini tulisnya berarti 7. Nah, gitu. 7A. Nah, golongannya berarti 7A ya, harus ada angka A-nya. Karena nanti ada golongan A, ada golongan B. Cuma sekarang kita masih belajar golongan A. Jadi kalian tulis aja jadi 7A, ya. Kemudian ada periode. Per. Ya, Ibu tulisnya per, periode artinya. Nah, periode ini adalah jumlah kulitnya. Sekarang lihat. Kulitnya ada berapa di sini? Ini 1, 2. Berarti ini periode 2. Ya, oke. Sekarang kita coba yang K. K19 tadi. K19 itu 2, 8, 8, 1, ya kan? Berarti elektron valensinya adalah 1. Kenapa 1? Karena yang paling luar. Elektron paling luar itu artinya ya, elektron valensi 1. Kalau gitu golongannya juga 1 karena elektron valensinya 1. Jadi golongannya pakai Romawi 1A. Nah, kemudian periode. Berarti jumlah kulitnya. Kita hitung dulu jumlah kulitnya. 2 ini berarti kan 1, 8. 2, 8. 3, 1, 4. Lihat kulitnya 1, 2, 3, 4. Berarti periodenya periode 4. Gitu ya. Jadi periodenya periode 4. Nah, mudah kan? Oke, mudah dong. Nah, oke, ini Ibu hapus lagi. Sekarang kita lanjutkan ke materi yang lain lagi. Karena ini Ibu hanya mengulang saja. Sebenarnya ini sudah dipelajari, tapi kita mengulang saja sedikit ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan dengan konfigurasi Aufbau ya. Konfigurasi Aufbau. Konfigurasi Aufbau. Nah, konfigurasi Aufbau. Nah, apa itu konfigurasi Aufbau? Nah, jadi konfigurasi Aufbau itu dia mengikuti aturan ini yang di sebelah ini. Ada 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S dan lain-lain. Oke. Sekarang bagaimana caranya konfigurasinya? Nah, lihat. Misalnya Ibu tulis di sini adalah K9
19 ya, K19 misalnya. Nah, bagaimana konfigurasinya? Nah, lihat, ini kita ikuti tandanya. Kita mulai dari 1S dulu. Nih, 1S. Mulainya dari sini. Ya, 1S berarti 1S. Oke, sebelumnya Ibu mau bilang dulu ya. Kita punya orbital itu namanya S, ada P, ada D, ada F. Nah, kalau S itu dia memiliki satu kotak aja. Kotaknya ini maksudnya orbital, yang mana terisi oleh 2 elektron. Nah, berarti maksimalnya ini 2 elektron. Lalu P itu dia ada 3 kotak. Masing-masing kotak juga terisi oleh 3 elektron, maksudnya 6 elektron ya, maksudnya masing-masing kotak itu 2. Jadi 2 dikali 3 kan 6, berarti 6. Kemudian D itu kotaknya ada 5. Ya, kotaknya ada 5. Berarti isinya itu ada 10 maksimal. 10. Nah, kalau F ini ada 7 kotak. 2, 3, 4, 5, 6 kurang 1. Oke. 7 kotak. Ya, ini berarti isinya ada 14 elektron. Nah, lihat. Di sini kita mulai dari 1S. Berarti maksimalnya itu berapa elektron di sini? 2 elektron. Ya udah, kita isi maksimal. Berarti 1S 2. Lalu jalan lagi nih. Lihat, jalan ikutin alurnya. Ketemu di 2S. Berarti kita isi 2S. Berapa S tadi maksimalnya? 2 juga. Berarti kita isi 2. Nah, lalu jalan lagi nih. Jalan lagi, ketemunya 2P. Berarti 2P berapa? P berapa maksimalnya? 6. Nah, sekarang kita cek dulu berapa jumlahnya ini. Jadi cara ngeceknya gimana? Ya udah, tinggal jumlahin atasnya. 2 ditambah 2 ditambah 6 berarti 10. Sedangkan yang diminta di sini 19. Berarti masih kurang 9 lagi kan? Nah, berarti masih bisa nih diisi kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Lanjutkan. Habis 2P jalan lagi. Oh, ketemu 3S. Berarti kita tulis 3S. 3S 2. Nah, masih cukup nih, masih belum nyampe 19. Jalan lagi. Oh, ketemu 3P. Berarti kita tulis 3P maksimalnya berapa? 6. Coba hitung dulu. 2 ditambah 2 4. 4 ditambah 6 10. 10 ditambah 2 12. 12 ditambah 6 18. Udah 18 nih, kurang berapa supaya jadi 19? Kurang 1, berarti masih butuh nih, masih cukup. Kita lanjutkan lagi. Habis 3P tadi kan jalan lagi. Oh, ketemu 4S. Berarti 4S-nya itu kan maksimalnya kan terisinya kan 2 ya. Karena tadi kekurangan 1 aja supaya jadi 19, berarti ya udah kita isinya 1 karena ini maksimal. Terisi maksimalnya 2. Artinya kita boleh isi 1 dong, karena maksimalnya 2. Kita hitung dulu nih, betul nggak jumlahnya 19? 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 1. Oh betul, udah 19. Berarti inilah dia konfigurasi Aufbau. Ya. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Nah, Ibu ajarkan gimana caranya kalian mengisi orbitalnya. Nah, ini kan ada 1S2 nih, berarti cara isinya begini. Nah,
satu ke atas, elektronnya kan ada 2 tuh, satu ke bawah. Yang ini juga sama, satu ke atas, satu ke bawah. Yang ini yang P. Nah, lihat ya. Cara ngisinya, kalau 6 diisinya, kalau lebih daripada 3, cara ngisinya diisi dulu penuh semuanya. 1, 2, 3. Begitu ya, nggak boleh kayak gini. Kalian nggak boleh begini. Nggak boleh ngisinya gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu nggak boleh begitu. Jadi kita harus isi dulu semuanya sampai penuh ya. Kita isi dulu semuanya satu-satu semua, setiap kotak isinya 1. Baru isi ke bawahnya. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang kita coba lagi. Ini cara mengisinya ya. Oke, Ibu akan contohkan bagaimana kalian akan menemukan kesulitan kalau kalian mengisinya langsung seperti tadi. Nah, misalnya Ibu punya O, nomor atomnya 8. Oke, sekarang kita isi lagi kayak tadi caranya. Nah, pertama mulai dari 1S dulu. Lihat, nih, mulainya dari 1S. Berarti kita tulis 1S. 2. Lalu jalan lagi. Oh, 2S. Berarti 2S 2. Kemudian jalan lagi, ketemu 2P. Nah, lihat dulu 2P isinya berapa? Bolehkah kita isi 6? Coba lihat kalau kita isi 6. 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 6, 10. Lebih daripada 8. Berarti ini nggak boleh diisi 6. Berarti kita isi sisanya. Coba hitung. 2 ditambah 2 berapa? 4. Berarti sisa berapa supaya jadi 8? Berarti kurang 4, ya kan? Kurang 4 kan? 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 4, 8, ya kan? Nah, jadi ini Ibu akan ajarkan cara mengisinya. Nah, tadi ini kalau 1S 2 kan ya udah, satunya ke atas, satunya ke bawah. Yang ini juga satunya ke atas, satunya ke bawah. Nah, yang ini, yang 2AP ini, ya, kalian nggak boleh mengisinya begini. 4 kan, 1, 2, 3, 4. Ini salah. Ya, jadi yang benar itu, yang benar begini. Mulai dulu dari semuanya terisi. 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang benar. Ini benar. Begini cara ngisinya. Ya, ini salah. Oke? Bisa dipahami ya?